Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semuanya, ketemu lagi sama Leksor dulur. Kali ini Leksor jalan-jalan lagi di Jogja Agropark ya dulur ya. Hari ini kita akan berkeliling. Berkeliling di area ataupun kawasan Jogja Agropark. Nanti kita akan dibantu oleh Mas Windu lagi ya teman-teman ya. Nanti kita akan dengarkan penjelasan tentang semua yang ada di Agropark ini lur. Nah, untuk teman-teman jadi di sini saya berada di zona hortikultura yang ada di Jogja Agropark, salah satu zona yang paling barat. Nah, di sini kita ada berbagai macam komoditi dari tanaman cabai, tanaman tomat, kemudian terong, ada jagung manis, kemudian ada ini ada ubi, kemudian ada kacang panjang, kemudian di sana ada kacang tanah. Nah, di sini kita juga ada talas, ada nanas juga. Kemudian kita juga punya tanaman stroberi. Stroberi tanaman ini stroberi dataran rendah, jadi kita memang budidayanya sudah di dataran rendah. Kemudian di sebelah saya ini kita juga ada PLTS, pembangkit tenaga surya. Nah, di sini PLTS ini kita fungsikan untuk penyiraman. Jadi kita melakukan penyiraman menggunakan PLTS ini. Seperti itu. Nah, di zona hortikultura sendiri kita ada 3 blok. Nah, setiap blok itu ada satu pengelola zona. Jadi di sini di zona hortikultura itu ada 3 pengelola zona yang aktif untuk melakukan perawatan di area sini. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, jadi di sini kita juga ada greenhouse baru. Di sini kita ada 3 greenhouse baru. Di antaranya ini adalah greenhouse anggur. Di sini ada beberapa varian anggur jenis baru, ada Tamaki, ada Basanti, kemudian ada Heliodor, terus kemudian juga ada Sebeski. Kemudian ini kita juga ada greenhouse tanaman anggrek yang ada di sebelah sini. Kemudian kita juga ada greenhouse tanaman melon, sistem hidroponik. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke greenhouse melon hidroponik. Nah, di sini kita ada ruang isolasi. Jadi sebelum kita masuk, di sini ada ruang isolasi. Kemudian ini ada tandon nutrisi, bak tandon nutrisi, di mana nutrisi ini sudah kita berikan nutrisi AB mix yang nanti kita alirkan lewat instalasi. Nah, ini adalah kenampakan dari progres melon kita. Ini sudah kita selesai dalam penjarangan buah juga. Kemarin selesai untuk polinasi, kemudian sudah terbentuk buah. Nah, kemarin juga sudah dilakukan penjarangan buah. Nah, ini hasilnya. Kita untuk satu pohon itu kita sisakan hanya 1 buah saja agar maksimal dalam pertumbuhan. Jadi satu pohon 1 buah saja ya, disisakan. Satu pohon hanya. Tetap potong kita buang gitu. Iya, betul banget. Jadi kemarin itu satu pohon itu memang ada beberapa, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 5. Kemudian kita hilangkan, kita sisakan 1 agar pembentukan buah itu bisa maksimal. Iya, maksimal. Kadang kalau nggak tahu kan eman-eman gitu ya, mau dibuang itu ya. Iya, kalau eman-eman nanti kecil-kecil nanti buahnya, kecil-kecil. Iya, karena nutrisinya itu kan akan terpecah. Ketika ada buahnya 3 maka kan terpecah jadi 3, ada 4 terpecah jadi 3. Kalau hanya 1 maka nutrisi itu akan powerful, dia fokus pada 1 buah saja sehingga nanti hasilnya akan maksimal, beratnya maksimal, kemudian rasanya juga maksimal juga. Nah, di sini kita sistem hidroponiknya hidroponik apung, jadi nanti di bawah ini ada air, ada tandon nutrisi. Nah, dan itu terlihat akar dari tanaman sudah itu akar menyebar ini ya. Iya, jadi akarnya sudah menyebar di semua ini bak-bak ini. Untuk airnya ini harus mengalir? Iya, harus mengalir. Iya, kita alirkan dari sebelah sana, sebelah utara. Jadi ini air dialirkan dari tandon nutrisi yang ada di ruang isolasi tadi, Mas. Oh iya. Ya. Dari ruang isolasi bak tandon tadi itu kita alirkan lewat pipa. Kemudian nanti kita pecah jadi 3 karena di sini kita ada 3 bedeng. Kita pecah, air itu akan mengalir, kemudian air yang mengalir nanti akan kembali lagi ke tandon induk sehingga muter siklusnya muter terus. Nah, kenapa kita pilih untuk yang sistem apung? Karena untuk hidroponik sendiri itu ada beberapa sistem ya, ada NFT, DFT, kemudian ada yang apung. Nah, kita pakai yang apung seperti ini.
Ini agar nanti ketika mungkin listrik mati itu nanti masih aman karena air nggak akan hilang seperti itu. Saat ini kita berada di greenhouse tanaman anggur. Di sini kita ada berbagai jenis varian tanaman anggur. Di sini kita ada indukan ya. Di sini kita ada 7 varietas tanaman anggur yang ada di greenhouse induk. Ini ada Julian, ada Everest, ada Ninel, ada Harold, ada Akademik, kemudian ada Julian, kemudian dan juga ada Laura. Nah, untuk yang sebelah sini ini kita habis treatment perlakuan pemangkasan. Ini umur 2 minggu dan ini terlihat ada bakal bunga juga. Di sini terlihat ini bakal ya ini ada bakal bunga. 2 minggu setelah kita foundation pruning itu pasti akan kelihatan nanti ada bunga-bunganya. Dan yang di sebelah sini itu kita juga ada yang sudah terbentuk buah juga. Seperti ini udah mulai terbentuk buah juga. Dan di zona tanaman anggur ini kita juga ada satu pengelola greenhouse. Ada Mas Bayu selaku pengelola. Mungkin Mas Bayu bisa dijelaskan. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini pengelola. Saya di sini pengelola greenhouse tanaman anggur di Jogja Agropark. Jadi di sini kita terdapat 7 varian ya. Untuk 7 varian kita ada ini di sini kita ada varian Everest. Nah, di sini kita ada varian Everest. Kebetulan ini kita varian Everest kebetulan bawa buah. Nah, ini ada penampakannya untuk buah Everest. Dan selain buah Everest kita juga ada buah yang lain varian Ninel. Varian Ninel sebelah sini kita ada Ninel. Tapi kebetulan untuk Ninel baru kita pangkas. Kalau ini kita juga ada Akademik. Nah, ini Akademik juga penampakan Akademik yang kita pangkas. Ini baru kita pangkas juga untuk Akademik. Pemangkasan itu wajib ya, Pak? Pemangkasan wajib, Pak. Jadi untuk di anggur ini bisa kita jelaskan, di anggur ini kita ada yang namanya batang primer, Pak. Ini batang primer. Di sini kita ada batang sekunder. Nah, ini sekunder kita baru pembentukan tersier. Nah, ini di sini nih muncul batang namanya batang tersier. Nah, nanti dari tersier tersebut nanti juga bisa membawa buah juga. Biasanya membawa buah kalau setelah dipangkas. Untuk contoh yang setelah dipangkas membawa buah kita di sini ada. Nah, ini adalah cabang tersier yang kebetulan membawa buah. Nah ini kita membawa buah. Ini adalah varian Akademik yang sebelah sini. Ini baru kita pangkas 2 minggu yang lalu. Dan kita di sini juga bibit juga ada. Di bawah ini kita ada bibit juga bermacam-macam. Kita ada 7 varian tadi, meliputi ada Everest, kita ada Akademik tadi, kita ada Julian, kita ada Laura, kita ada Transfigurasi, dan juga kita ada Transfigurasi dan juga ada Harold. Kalau dari segi bentuk daun, ya, beberapa varian ada perbedaannya nggak? Oh, ada perbedaan. Jadi untuk yang daunnya untuk varietas Akademik seperti ini dia menjadi seperti waru. Di daun bisa perbedaan di daun. Ada yang daunnya condong kayak gini, ada yang daunnya nanti bulat juga, berbentuk bulat. Jadi setiap varietas memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dan untuk buah perbedaan. Dan untuk buahnya juga berbeda. Kita ada yang rasanya manis. Kalau untuk Akademik ini dia manisnya manis krenyes, dia warnanya hitam. Kalau untuk yang Everest tadi yang sebelah sana yang buahnya banyak tadi, kita buahnya berwarna merah. Jadi merah besar. Mas, bulat. Kalau yang Akademik nanti kira ditandai ya, Mas? Untuk buahnya. Dan kebetulan kita juga ada tabulan pot juga, tabulan pot anggur. Jadi tanaman dalam pot yang kebetulan juga udah ada yang berbuah juga. Bisa kita review di sini. Kita juga ada tabulan pot. Nah, ini tabulan pot. Nah, kebetulan ini ada buahnya. Ini tabulan pot, tanaman dalam pot. Nah, ini kita juga berbuah juga untuk tabulan potnya. Ini kita ada varian Harold. Di sini juga ada varian yang lain. Ini juga udah muncul buah juga. Ini di tabulan pot juga buah kecil. Ini buah kecil. Ini varian dari varian Jupiter kalau ini. Ini kita beda varian Jupiter. Untuk yang sini-sini kita beda. Ada lagi beda, Pak. Ini yang sini kita ada kebetulan di sini varian Transfigurasi.
Nah, ini varian transfigurasi, dia buahnya panjang. Nanti dia tandanya panjang. Ini masih kecil-kecil, dia nanti lonjong. Agak lonjong panjang nanti untuk buahnya. Beda varian, kita ada transfigurasi untuk variannya. Di sini juga ada varian masih transfigurasi di sini. Transfigurasi juga penampakannya seperti ini. Ini masih sama. Masih sama untuk transfigurasi. Nah, Julian sebelah sini. Nah, ini juga kita Julian, kebetulan yang buah Julian. Nah, ini kita varian Julian. Julian, nah ini yang tandanya dia panjang. Tandanya memanjang dia. Iya, memanjang. Tandanya udah kelihatan memanjang untuk Julian. Dan kita juga ada bibit juga untuk bibit. Sebelah sana kita juga ready bibit. Kita ada 7 varian juga untuk bibit. Kalau untuk bibit itu nganu nggak Mas? Apa itu apakah kita bisa membeli bibit? Bisa kalau mau membeli bibit langsung saja ke sini bisa nanti. Oh, iya. Untuk bibit. Bibit anggur kita ready. Kita ada 7 varian. Laura, transfigurasi, Julian, Everest, Ninel, akademik dan juga Harold. Nah, jadi itu tadi salah satu penjelasan dari Saudara Bayu selaku pengelola di Yona Anggur. Nah, kebetulan di sini kita juga ada teman magang dari Universitas mana, Mas? Universitas Kristen Satya Wacana. Satya Wacana. Ya. Dengan Mas siapa ini? Mas Tate. Nah, Mas Tate, ini kan Mas Tate magang di Jogja Agropark ya. Ini di Anggur ya berarti? Di Anggur. Bisa dijelaskan Mas mungkin kesan-kesannya bisa magang di Jogja Agropark, terutama di bagian anggur ini, monggo Mas bisa dijelaskan mungkin untuk teman-teman yang di luar sana. Nah, jadi saya ini magang di sini itu cukup sangat senang karena orangnya ramah-ramah dan tidak pelit ilmu. Dan di sini saya tuh sebenarnya juga kaget di zona anggur ini tuh ternyata tidak hanya satu varietas tapi varietasnya banyak. Jadi yang saya pelajari dari sini dengan pembimbing saya yang Mas Bayu itu sangat dapat sekali banyak ilmu, dari ilmu mencangkok, ilmu sambung pucuk, hingga pemupukan dan pembuatan pestisida nabati untuk anggur. Dan pesan saya ya mungkin itu kesan pertama saya, sangat menyenangkan di sini, orangnya ramah-ramah dan banyak ilmu yang dapat. Dan pesan saya mungkin untuk adik-adik sekalian yang ingin magang, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau sampai 4 bulan, di sini cukup rekomendasi. Tempatnya enak, ya minusnya panas saja, tapi lokasi ini sangat bagus untuk magang mahasiswa. Sekian dari saya. Nah, baik, terima kasih Mas Tate atas waktunya. Bisa dilanjutkan dengan kegiatan. Ya, itu tadi salah satu dari kesan-kesan pesan dari teman kita Mas Tate. Nah, nanti kita akan lanjut di greenhouse selanjutnya lagi. Ya. Baik teman-teman, saat ini kita sedang berada di zona hidroponik atau zona percontohan smart farming. Nah, di sini kita ada beberapa sistem teknik penanaman tanaman dengan menggunakan sistem hidroponik. Di antaranya kita ada NFT dan juga DFT di sini. Yang ditanami tanaman seledri ini masuk sistem hidroponik di NFT, nutrient film teknik. Jadi ini bidang miring. Di sini bidang miring. Nah, sedangkan yang di bagian selatan itu kemarin sudah habis panen, itu masuk di FT. Terus kemudian di sini kita juga ada berbagai percontohan. Di sini kita ada smart farming. Kita sudah menggunakan Google Assistant untuk penyiramannya yang terhubung dengan menggunakan WiFi. Nanti bisa kita contohkan. Nah, nyalakan penyiraman. Nah, saat Google Assistant itu melakukan perintah, kita perintahkan untuk menyalakan penyiraman, maka dia akan otomatis menyiram seperti itu. Bahkan penyiraman teknik seperti ini bisa dilakukan jauh dari lokasi. Bahkan saat kita berpergian, kita tidak ada di lokasi, itu kita bisa melakukan penyiraman secara otomatis. Itu. Nah, kemudian yang di sini ini juga sudah habis panen. Di sini kita ada veltikultur. Veltikultur ini kita menggunakan pralon sebagai wadah untuk menanam tanaman. Ini sudah selesai panen, kita baru persemaian lagi. Jadi ini memang kita fungsikan untuk percontohan di lahan sempit. Ini sangat cocok sekali. Nah, kalau yang ini sistem rakit apung, di sini kita ada tanaman mint, daun mint. Biasanya kita gunakan untuk minuman, campuran minuman. Dan di sini di bawah ini air nutrisi. Sistemnya sistem rakit apung.
Kemudian di sana kita juga ada tomat cherry. Itu sistemnya sistem semi majida. Kita memanfaatkan galon-galon bekas seperti ini. Nah, galon bekas kita manfaatkan untuk pembuatan sistem hidroponik. Nah, ini adalah salah satu contoh buah dari tomat cherry yang kita produksi. Ini rasanya manis banget, beda dengan tomat-tomat yang tadi di lahan, itu beda. Ini rasanya manis. Kemudian di sini kita juga ada sistem aeroponik. Ini aquaponik. Kalau yang ini aquaponik. Nah, aquaponik ini kita melakukan penanaman dengan bersinergi dengan perikanan. Jadi di bawah ini ada tandon. Tandon ini ada ikan lelenya. Ada ikan lele di bawah sini. Nah, air itu nanti akan kita alirkan ke atas. Nah, nanti di atas ini akan kita filter. Nah, nanti kotorannya itu akan dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, setelah filter nanti air akan kembali ke bawah, ke tandon ikan lele, sehingga nanti yang ke bawah itu sudah bersih. Jadi ini sinergi antara perikanan dengan pertanian, konsep modern. Nah, di sini kita juga ada aeroponik. Sistem aeroponik ini adalah sistem di mana kita budidaya tanaman dengan cara akar gantung yang kita spray dari bawah seperti ini. Nah, di sini kita ada spray. Ini akarnya menggantung, kita spray. Nah, spray ini nanti akan menutrisi akar-akar tanaman sehingga tanaman walaupun tidak berada di tanah, walaupun akarnya tidak tenggelam di air nutrisi, tapi tetap bisa hidup sebagai layaknya pertumbuhan secara maksimal. Nah, ini adalah greenhouse hidroponik dengan berbagai sistemnya. Untuk selanjutnya kita akan ke greenhouse tanaman hias. Baik teman-teman, jadi ini kita sedang berada di zona tanaman hias yang ada di Jogja Agropark. Nah, di sini kita ada berbagai jenis tanaman hias yang kita budidayakan di sini. Ini udah macam-macam banget. Nah, kita ada kuping gajah, itu termasuk anthurium. Di sini kita ada anthurium kuping gajah, ada anthurium corong, kemudian yang di sana nanti ada aglonema lipstick, ada aglonema snow white, kemudian ini ada berbagai jenis anggrek tanah. Ini ada kalajengking kuning, kemudian ini kalajengking merah. Nah, yang ini ada jenis anggrek Douglas. Terus yang ini kecil ini James Story. Kita juga pengembangan untuk anthurium. Ini kita ada berbagai anthurium yang kita kembangkan dari perbanyakan generatif. Ini ada anthurium kuping gajah, anakan. Kemudian ini ada jenmani juga. Kemudian ada anthurium kuping corong. Di sini banyak banget yang sudah kita kembangkan dengan menggunakan generatif. Nah, nah ini salah satu anggrek yang tadi belum kita jumpai di greenhouse anggrek ya. Karena di sana masih ada renovasi sehingga nanti ini tetap kita akan pindah ke sana. Ini jenis Oncidium Golden Boy. Jadi ini nanti bunganya warnanya kuning. Nanti kita akan pindah ke greenhouse anggrek. Nah, ini adalah salah satu koleksi kita juga. Ini merupakan benih dari Anthurium variegata. Bisa dilihat ini salah satu jenmani kita, anthurium kita yang variegata. Di sini warnanya unik ya. Ini tuh mutasi. Ada yang warnanya daunnya itu ada yang putih, ada yang pink juga, ada yang hijau. Dan ini memiliki nilai ekonomis yang lebih mahal dibandingkan yang biasa. Kita juga ada gelombang cinta. Ini gelombang cinta. Terus kita juga ada anggrek. Ini Vanda tricolor. Vanda jenis tricolor ini endemik di Gunung Merapi. Menjadi salah satu ikon di Yogyakarta ini. Tiga warna ya dalam Iya, dan ini tuh baunya ketika dia berbunga, baunya tuh benar-benar sangat harum. Bahkan dari jarak 10 meter pun tercium aroma harumnya. Vanda tricolor. Iya, Vanda tricolor. Harum banget. Nah, di sini kita ada aglonema lipstick. Ini jenis aglonema lipstick. Kemudian yang di sini kita juga ada aglonema snow white.
Seperti ini. Nah, di sini biasanya untuk kegiatan pembelajaran dari teman-teman magang ataupun dari pengunjung terkait perawatan tanaman hias, pengendalian OPT, kemudian perbanyakan dari tanaman hias itu sebagai media sarana pembelajaran. Nah, baik teman-teman, jadi saat ini kita sedang berada di zona edukasi. Nah, zona edukasi ini kita fokuskan untuk pertemuan biasanya. Di sini kita ada joglo. Joglo ini biasanya kita fokuskan untuk pertemuan apabila ada tamu pengunjung dari TK, SD, SMP bahkan sampai ke kelompok tani, nanti kita terima tamu di sini. Nah, di sini kita juga mengembangkan tanaman jenis tanaman pangan padi. Di sini kita ada percontohan tanaman padi. Ini padi mina padi, di mana mina padi itu adalah teknologi mengombinasikan tanaman padi dengan ikan. Kemudian di bagian utara itu kita juga ada penanaman tanaman padi dengan sistem galon. Itu salah satu alternatif kita untuk meminimalisir terjadinya kekeringan, karena di sini ketika kering, ketika musim kemarau itu agak sulit air, sehingga kita menggunakan alternatif galon sebagai medianya. Nah, di sini kita juga ada teman magang juga dari UGM, Mbak Lingling. Nah, beliau ini teman-teman magang dari UGM yang saat ini sedang berfokus di zona edukasi. Ini padi kita sudah ada beberapa jenis varietas ya di sini. Kita memang sengaja ada berbagai jenis per blok, sehingga nanti kita bisa melakukan pengamatan seperti apa toh jenis padi ini, karakteristiknya seperti apa, buahnya seperti apa, morfologinya seperti apa, sehingga nanti bisa memberikan gambaran ke masyarakat luas berbagai jenis varietas padi. Seperti itu. Nah, di zona edukasi ini kita juga ada peternakan ayam minimalis sekali. Nah, ini namanya ayam bahagia, kandang ayam bahagia, di mana di dalam satu kandang kecil ini terdapat 1 jantan dan 3 betina. Di sini kita juga bisa melihat bahwa di sini itu tidak bau ya, kandangnya itu tidak bau. Tidak ada bau kotoran. Ini adalah salah satu teknologi di mana peternakan itu tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Tidak perlu membutuhkan lahan yang luas. Kemudian di sini juga ada teknologi agar kotorannya tidak bau. Dan ini setiap hari pun juga bertelur. Nah, ini. Ya, ayamnya di bagian atas untuk bertelur. Seperti itu. Sudah ada tempat sendiri. Bagi teman-teman atau masyarakat luas yang mungkin mau beternak ayam namun tidak memiliki lahan yang luas, nah ini adalah salah satu konsep yang bisa dicontoh. Kita saat ini sedang berada di zona landscape tanaman hias. Nah, di sini kita ada berbagai jenis tanaman landscape, tanaman hias, tapi kita kombinasikan juga dengan tanaman sayur dan juga buah. Ini kita ada jenis waluh ini, tapi waluh panjang, yang jenis panjang. Kemudian kita juga ada tanaman miana. Ini miana, warnanya ini memang merah seperti ini, namanya miana. Kemudian kita juga ada krokot, tanaman krokot yang melengkung warnanya merah bagus-bagus seperti ini. Di sini kita juga ada tanaman stroberi, ya stroberi. Kemudian kita juga ada berbagai jenis tanaman refugia. Refugia itu adalah tanaman untuk mengendalikan hama secara alami. Itu jenis tanaman bunga-bunga. Itu kita ada tanaman jengger, ada tanaman bunga kertas, ada tanaman pacar banyu yang tinggi-tinggi ini matahari, kemudian yang di sana yang warnanya kuning itu marigold. Nah, ini kita juga ada tanaman hias, ini jenis Yolanda. Yolanda ini biasanya disebut tanaman pukul 8. Jadi dia nanti setelah pukul 11 nanti dia kuncup hilang. Iya, dia nggak bisa bertahan sampai sore. Tapi pagi besoknya Mekar lagi, ya mekar kembali seperti itu. Nah, kita di sini juga ada beberapa varietas pisang yang kita kembangkan dari Dinas Pertanian Kota. Ini ada Raja Kinalun, ada Raja Bagus,
ada Cavendish dan masih ada yang lainnya. Dan ini di sini kita juga ada pengelola namanya Pak Kus. Pak Kus Hartono ini adalah pengelola yang sangat sudah paham terkait dengan perpisangan. Di sini hampir rata serempak tanaman pisang kita berbuah. Ini Pak Kus selaku pengelola zona yang sudah berkompeten sejak dulu di bidang pertanian, terutama bagian pisang. Salah satu pengelola edukasi juga. Nah, ini Raja Bagus, ya, jenis pisang Raja Bagus. Iya, kalau yang ini Raja Kinalun. Kebetulan yang lagi dipegang ini tanamannya Pak mantan wali kota ya, Pak mantan kepala dinas. Jadi ini semua raja semua. Raja, Tanamannya sini. Raja. Raja Kinarun dan yang paling ujung raja lokal. Raja lokal itu yang oren. Biasa. Oh, yang oren, yang warnanya kuning. Nah, kita juga ada Cavendish di sebelah timur. Dan yang di sebelah sini, di sebelah utara kita itu ini zona buah. Di situ kita ada berbagai jenis kelengkeng, ada 3 jenis kelengkeng, ada kelengkeng merah, ada kelengkeng diamond, dan kemudian ada kelengkeng new crystal. Yang paling best seller itu yang kelengkeng kristal, di mana kelengkeng kristal itu bijinya kecil tapi dagingnya padat, tebel seperti itu. Nah, di sini kita juga ada beberapa varietas jambu air, udah macam-macam ya, ada deli madu, ada deli merah, kemudian ada dalhari, dan masih ada banyak lagi. Ini sebagai tanaman induk kita. Kita juga ada tanaman mangga di sini, di sekitar sepanjang pagar ini ada mangga. Nah, ini ada mangga kyoje juga ada, mangga madu juga ada. Kita juga ada tanaman durian. Ini durian. Untuk jenis tanaman yang ada di sini, apakah menyediakan bibitnya juga untuk dijual umum? Ya, kita juga menyediakan bibit juga. Nanti bisa langsung ke Jogja Agropark. Kita juga punya mitra. Selain kita pengembangan sendiri, kita juga ada mitra. Nanti bisa beli bibit di Jogja Agropark. Nah, kita masuk di sebelahnya. Ini masih zona buah. Di sini kita ada jeruk nipis. Kemudian ini ada tanaman nanas. Kemudian ini tanaman durian. Kemarin sudah pernah berbuah 2 kali juga dan sudah panen juga. Karena kalau durian itu kan musiman. Nanti biasanya di bulan September itu durian yang ada di Jogja Agropark baru mulai berbunga. Jadi tetap musiman ya? Iya, kalau durian musiman, iya. Nah, ini kita ada tabu lampot jenis mangga, itu juga sudah berbunga, tabu lampot. Jadi tabu lampot itu tanaman buah dalam pot. Kita menanamnya di dalam pot. Ini udah macam-macam, ada mangga kyoje, ada mangga romanis, kemudian ada red ivory, dan masih ada banyak lagi. Nah, saat ini kita sedang ada di zona peternakan. Kalau tadi kita berada di zona tanaman, saat ini kita berada di zona peternakan. Nah, di Jogja Agropark kita itu ada berbagai jenis peternakan, di antaranya adalah sapi. Nah, sapi ini merupakan peternakan sapi jenis peranakan ongol, dengan dicirikan sapinya itu berwarna putih. Nah, ya, ini adalah sapi jenis peranakan ongol yang kita budidayakan, yang kita kembangkan, kita ternakan di Jogja Agropark. Selain itu kita juga ada jenis peternakan kambing. Ini kambing etawa. Di sini kita juga ada pembuatan pakan. Ini namanya silase. Jadi fermentasi. Ya, fermentasi sehingga nanti kotorannya itu tidak bau. Nah, seperti ini. Untuk proses fermentasi itu berapa hari, Pak? Itu Berapa jam? ini 1 minggu biasanya. 1 minggu cukup. Cukup. Ini peternakan kambing etawa kami ada banyak, yang sudah beranak juga sudah banyak di sini di zona peternak. Nah, ini kita juga ada kambing, ada domba ya, ada domba juga. Namun itu ada yang unik, itu domba dengan 3 tanduk yang itu. 3 tanduk? Ya, ada 3 tanduknya, ada 3 yang itu. Nah, itu tanduknya ada 3. Hanya satu-satunya yang ada di sini itu domba. Kalau ini jenis kambing etawa. Nah, biasanya kalau
adik-adik yang kunjungan mungkin dari PAUD, SD atau SMP itu biasanya senang banget di zona seperti ini. Nanti bisa memberikan pakan ke ternak, bisa bermain-main dengan hewan seperti itu. Nah kalau yang ini udah beda, ini jenis kambing sanen. Jadi dia, oh ya sanen, dia beda. Dia jantan. Kalau yang itu etawa, kalau yang ini sanen. Nah, nanti kita kita breedingkan sehingga nanti keturunannya itu akan diperoleh keturunan yang berkualitas sehingga nanti ke depan kita mau perah susunya. Oke, nah di sini kita juga ada kalkun, ayam kalkun. Kita ada beberapa ayam kalkun ini yang anakan ada 7, kemudian yang berpasang-pasang itu kita ada 3 pasang. Ada yang sudah mengeram juga. Kita juga punya peternakan ayam. Nah, kita ada beberapa jenis ayam. Ada ayam KUB, ada ayam Elba. Nah, ini untuk yang di bawah ini kita ada ayam KUB ini. Kita sistemnya kamar. Satu kamar ini kita kasih 1 jantan. Kemudian ada beberapa itu sekitar 18-an itu yang betina. Kalau idealnya itu 1 jantan 10 betina. Cuma karena kita kandangnya masih progres untuk pembuatan lagi sehingga ini masih terlalu banyak. Tapi salah satu keunggulannya dari kamar-kamar seperti ini, ayamnya itu nggak akan pada berantem, nggak akan pada ribut. Ketika kemarin itu sebelum kita kasih kamar itu ayamnya jadi 1. Dan itu benar-benar rame dan ayamnya itu bertarung satu sama lain sehingga telurnya banyak yang pecah, kemudian ayamnya juga rusak akibat pertarungan antar teman-temannya itu. Nah, setelah kita kasih kamar-kamar seperti ini ternyata sangat efektif banget. Sudah tidak bau kotorannya, ayamnya juga tenang, telurnya juga utuh-utuh semua. Untuk dalam tiap kamar ini jenisnya sama atau sama ya? Ya ini sama, ini KUB. Ayam kampung unggul Balit Bangtan. Nah, di sini kita juga ada konsep percontohan budidaya ayam, peternakan ayam sistem baterai. Di sini ada 30 populasi di mana konsep baterai itu mereka terkamar-kamar kecil-kecil seperti ini. Satu kamar kecil ini ada 2 ayam dan memang dia nggak bisa kemana-mana, dia tetap stay aja di lokasi ini. Kita ada 30 ayam dan ini setiap hari bertelur. Ini menghasilkan telur setiap hari. Setiap hari menghasilkan telur. Ini jenis ras petelur. Ini konsentrat. konsentrat? Konsentrat. Harus selalu ada apa cuman pagi, siang, sore gitu? Ini kita jadwalkan di pagi, nanti sama sore. Pagi sama sore. Iya. 2 kali. 2 kali saja. Dan produksi telurnya juga setiap hari maksimal. Ini ada sekitar 30. Biasanya kalau maksimal banget itu nanti dari 30 ayam itu satu harinya nanti 25 butir telur kita dapat. Dan ini salah satu teknologi di mana kalau kita beternak ayam itu tidak memerlukan lahan yang luas. Dan kita cukup hanya dengan lahan yang sangat sempit sekali. Ini sempit sekali ini. Mungkin hanya berapa? 3 kali 3. Nggak ada mungkin. Nggak ada. Itu kita sudah 2,5 kali 2,5 kita sudah bisa beternak 30 ayam seperti ini. Dan sudah setiap hari kita panen telur juga. Nah, di zona peternakan ini kita juga punya satwa-satwa selain yang kita kembangkan. Nah, di sini kita juga ada kura-kura. Kita ada 1 pasang kura-kura. Ini jenis kura-kura sulcata atau kura-kura darat. Kita juga ada tupai. Kita ada peternakan kelinci. Kita ada berbagai jenis kelinci di sini. Ini udah ada ID-nya. Kalau yang di bawah ini jenis kelinci potong. Nah, kalau yang di atas ini jenis kelinci hias. Nah, ini yang kelinci hias. Ya, ini hias. Kalau yang hias itu memang pertumbuhannya agak lama, cuma dia memiliki bulu yang lembut. Lembut banget. Pertumbuhannya pun cepat yang potong. Ya, yang jenis potong. Ini termasuk. Ini potong. Iya, ini yang di bawah ini potong. Walaupun bulunya seperti itu. Kita juga ada marmut. Ini kita ada marmut juga. Nah,
Marmut itu beda sama kelinci ya. Eh, Itu perbedaannya itu. hampir sama sih, dia Hampir termasuk jenis hewan pengerat juga. Kalau ini masuknya di tikus ya berarti. Tikus ya, tikus marmut gitu. Tikus marmut. Terus di sini kita juga punya iguana. Ini iguana. Kita ada 2 iguana indukan yang besar, ada 2. Ini yang jantan, yang kecil itu biasanya yang jantan. Ada 2, kemudian yang anakan kita ada 5. Dan ini jinak semua, dipegang pun nggak akan gigit, termasuk yang besar. Hewan ini kalau liar itu gigit nggak, Mas? Gigit biasanya. Liar gigit. Iya. Nah ini dipegang pun nggak masalah loh. Biasanya kita keluarkan juga untuk dimandikan biasanya. Ini ayam Brahma. Jadi gembul, bulunya lebat sekali. Itu termasuk ikan hias atau untuk konsumsi ini? Atau Ini hias, Mas. ikan apanya? Ini hias. Hias ya. Ya, kalau untuk ayam Brahma ini hias. Tapi kalaupun mau dikonsumsi juga bisa, dagingnya juga enak. Ya. Tapi lebih fokus kalau ya, lebih difokuskan untuk ayam hias. Itu kita di sini juga ada kolam, tapi kolam kita ini belum kita manfaatkan secara maksimal karena terjadi kebocoran. Jadi kita masih mau renov. Biasanya kalau yang kolam-kolam kecil ini kita gunakan untuk tangkap ikan. Jadi nanti ada teman-teman dari anak-anak dari PAUD atau SD itu nanti ketika berkunjung mereka mau ada kegiatan lain selain berkeliling, nanti juga kita ada tangkap ikan, nanti tangkap ikan di sini, terus ada juga menanam tanaman, itu nanti ada di sebelah sana. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Jogja Agropark. Baik itu nanti dari teman-teman SD, bahkan nanti sampai ke kelompok tani ataupun gapok tani, itu nanti banyak kegiatan pembelajaran terkait pertanian ataupun peternakan ataupun perikanan yang nanti bisa kita lakukan di sini. Nah, baik teman-teman semua, rasanya sudah lelah ya, karena memang 7,7 hektar itu sangat luar biasa sekali. Ketika kita hanya jalan kaki, kita sudah melewati berbagai unit yang ada di Jogja Agropark, dan ini saatnya mungkin saya undur diri. Monggo silahkan untuk teman-teman atau masyarakat luas yang mau berkunjung di Jogja Agropark, kita persilahkan, kita terbuka untuk umum, kita terbuka untuk pembelajaran terkait pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Seperti itu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Windu. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.